Salam, assalamualaikum, Bang Edis. Shalom, assalamualaikum. Abang Muslim atau apa, Bang? Alhamdulillah Muslim. Bang, orang Muslim itu nggak boleh bilang shalom, Bang. Haram. Itu kan orang-orang yang masih belum memahami makna sebuah kata gitu, Bang Edis. Itu kan hanya sebuah kata. Bang, abang percaya dengan MUI nggak? Enggak. Abang Muslim nggak percaya dengan MUI? Enggak percaya. Apa sebab? Oke, coba kita tes dulu. Jangan-jangan Anda bukan Muslim nih. Abah Jack, coba. Kalau Anda Muslim, pasti Anda sholat, betul? Sholat. Oke, coba bacaan sholat gimana? Biar kami percaya bahwa Anda Muslim. Dari awal. Awalnya coba pertengahan atau apa, yang sedikit saja, yang penting untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang betul-betul Muslim. Coba. Kalau sholat zuhur ya, usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasyiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Asila apa artinya? Gak tahu. Berarti waktu Anda ngomong itu Anda nggak tahu artinya? Nah, pantesan Anda masih Islam. Ya nggak apa-apa lah. Karena memang seperti itu, Bang. Yang saya temui selalu begitu. Artinya nggak tahu lah, pokoknya. Bang Edis mau tanya. Iya, silakan. Aku mau pernah dengar di Alkitab mengatakan Tuhan itu segambar ataupun serupa dengan diri kita gitu. Bukan Tuhan segambar dengan diri kita, kebalik. Kita yang sesungguhnya diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Begitu. Tetapi gambar dan rupa Tuhan yang diciptakan pada mulanya itu sudah tumbang atau sudah jatuh. Jadi gini, ini saya jelasin ini ajaran kekristenannya. Gini. Jadi ini dalam ajaran agama kami ya, dalam ajaran agama kalian mungkin beda. Di dalam ajaran agama kami, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Maksud gambar dan rupa Dia, itu artinya manusia ini sebenarnya cerminan daripada Tuhan. Menurut peta dan teladannya. Begitu. Jadi sebenarnya manusia itu adalah sebuah manifestasi, adalah sebuah pengejawantahan daripada Tuhan untuk menguasai bumi. Nah, Bang Edis, maaf ya aku potong lagi. Kenapa aku mempertanyakan hal ini? Karena walaupun aku Islam, tapi kesadaranku ini mengatakan ya bahwa kita itu ya benar manifestasinya Tuhan itu sendiri gitu. Terus seharusnya, tetapi kita udah rusak, Bang. Gini. Nah, tetapi dalam perjalanan manusia yang tadinya segambar itu, dia itu jatuh dalam dosa, Bang. Makanya Adam itu yang seharusnya dia manifestasi daripada Tuhan di bumi, dia malah melawan Tuhan dengan cara membangkang. Dia melakukan pemberontakan. Makanya keturunan-keturunannya ya melawan. Ya membunuh satu sama lain, bersaksi dusta, mencuri, dan lain sebagainya. Makanya gambar manusia itu sudah rusak. Makanya datang sampel yang kedua. Adam yang kedua, yaitu Yesus. Nah, Adam yang kedua ini berhasil. Adam yang pertama gagal. Makanya yang benar-benar memenuhi segala manifestasi Tuhan itu hanyalah Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Nah makanya Bang, kekristenan ini berbicara tentang mengembalikan manusia itu kembali kepada fitrahnya. Supaya membuat semua orang mirip dan segambar dengan Yesus. Kok merinding ya Bang?
Harusnya seperti itu, Bang. Nah, cuman banyak orang malah milih mirip dengan Muhammad. Dan entah kenapa Bang Edis kesadaran ini mengatakan ibadah yang sesungguhnya itu ya walaupun yang aku lakukan itu kan hanya ritual ya, instrumen. Secara Kalau esensinya begini-begini kita itu bukan nggak dihitung ibadah, Bang. Karena cuman begini-begini, Bang. setuju. Kalau dalam Tapi perspektif saya itu nggak ada nilainya. itu hanya sebuah jalan gitu. Tetapi secara esensinya adalah moral dan kasih sayang itu sendiri gitu. Sesama manusia, sesama makhluk. Itu sih yang aku sadari. Makanya aku sering nyaman gitu ketika dekat sama orang-orang yang notabene-nya ya agamanya Kristen gitu. Ya, Entah kenapa. tetapi jangan salah, Bang. Tidak semua orang Kristen dia mirip dan segambar dengan Tuhan Yesus. Banyak juga orang Kristen KTP-nya Kristen, tetapi dia mirip dan segambar dengan Iskariot. Contohnya siapa? Contohnya Rudi. Ya betul. Iya, begitu. Betul juga sih, Bang. Tapi gini, Bang, intinya begini. Kalau orang menjadi Kristen, dia pastikan meneladani Yesus. Betul nggak? Betul. Harusnya kan begitu. Karena pengajarannya begitu. Betul? Nah, kalau orang menjadi Islam, dia akan meneladani Muhammad. Makanya dia akan mirip sama Muhammad. Jenggotnya, betul. Nanti matanya harus dicalak-calak, betul nggak? Celananya harus cingkrang, betul. Harus nyiumin batu ke Arab, ya nggak? Makanya mirip sama Muhammad. Padahal ajaran Kristen itu berbicara untuk mengembalikan manusia itu supaya mirip dengan Sang Pencipta. Itu udah diajarin Yesus. Bagaimana supaya mirip dengan Tuhan? Ngikutin cara Yesus hidup. Tetapi sayang seribu sayang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad nih. Nah, cuman Anda belum mirip sama Muhammad. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda harus nyangkut. Nah, Anda harus melihara janggut ya, sesuai sunnah Rasul. Biar dapat 72 bidadari gitu, Bang. Ya, biar bergelantungan itu bidadari di janggut itu. Enggak masuk, Bang, kalau masalah itu hati nuraniku nolak kalau masalah nanti di surga dapat 72 bidadari lah. Itu bertentangan, wong kita udah nggak ada tubuh kok. Apa sih mau hubungan kita di surga kalau udah nggak ada tubuh? Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bang. Di kehidupan yang akan datang, manusia itu bukan hidup lagi seperti manusia yang sekarang, Bang. Tetapi dia dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Nah, tubuh yang baru tersebut bagaimana? Ya kita misteri, kita nggak tahu, Bang. Yang jelas itu sudah terjadi ketika kebangkitan Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit, tubuhnya itu tidak seperti tubuh yang kayak kita ini. Begitu. Dia tubuhnya itu bisa makan dan bisa tidak makan. Sama seperti tubuh malaikat, Bang. Seperti itu. Menjadi tubuh yang baru yang tidak kawin-mawin lagi. Begitu. Saya setuju kata Bang Edis mengatakan itu misteri. Kita tidak tahu, jangan sotoy gitu. Jangan betul, bilang, jangan sok tahu kita, betul. Jangan pernah kita seakan-akan pernah mengalami di sana gitu. Betul. Sampai mau diceritakan sedemikian rupa. Itu kan kocak, Bang. Betul. Tapi kalau Anda Islam, Bang, Anda harusnya ngikutin Muhammad katanya. Kalau tubuh nanti bangun lagi, katanya burungnya itu 70 tahun diri terus, Bang. Nggak bangun-bangun. Nggak tidur-tidur. Lu memang itu gimana? Lu iya, Bang. Aku cuman mengikuti dari segi yang baik-baiknya aja menurutku tentang akhlak dan terus ketauhidannya gitu aja sih. Kalau masalah tentang hadis-hadis itu kan hasil persepsi manusia itu sendiri gitu, ataupun para ulama itu sendiri gitu. Ya, tapi begini, Bang. Kalau misalnya Anda betul-betul mau fair ya, berarti Anda tahu tentang Muhammad itu kalau nggak dari hadis-hadis dari mana, Bang? Karena kalau hanya bermodalkan Al-Quran saja, Bang, kita tidak tahu Muhammad itu siapa. Karena Muhammad hanya tertulis 4 kali di dalam Al-Quran.
Hanya Kalau 4 aku kali saja disebut. Kalau aku dari Al-Quran sih Bang, ambil Muhammad itu, ya karena itu kan cerita yang di hadis itu kan Muhammad yang di Arab gitu, Ahmad bin Abdullah. Kalau aku meyakini di situ kan nggak ada nabi, ditulis Muhammad aja. Terus kan Muhammad itu artinya yang terpuji gitu. Berarti siapapun orangnya, kalau kita memakai akhlak terpuji, yaitu Muhammad itu sendiri dari kita gitu bahasa. Nah, Sama. makanya biar Abang tidak pusing-pusing, intinya itu begini. Ada pesan Al-Qur'an sebenarnya. Pesan penting Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an itu berkata bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Dan Betul, setuju. Al-Quran tidak datang untuk membantah Injil. Coba, apakah Al-Quran Betul. datang membantah Injil? Bukan hanya untuk Tidak. disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu kan? Iya bang, tetapi yang umat muslim lakukan sekarang malah tidak beriman kepada kitab terdahulu. Mereka malah beriman kepada kitab yang terkemudian. Gimana? Iya. Malah banyak orang-orang yang oknum mengatasnamakan agama demi kekejaman itu sendiri gitu, demi kekuasaan. Iya, coba Anda Ada lihat tuh bagaimana ada orang lagi jualan, dia perlu makan, dia perlu nafkah. Kenapa dia jualan? Karena dia tahu tidak semua orang berpuasa. Apakah dia jualan sengaja manggil-manggil, lu puasa, sini lu makan, sini. Kan enggak. Dia jualan untuk apa? Untuk memfasilitasi atau untuk menolong orang-orang yang tidak puasa. Contohnya, para pekerja kasar, pekerja berat. Coba Bang, yang kerjanya ngangkat-ngangkat bertonton itu Bang, semen-semen anu itu berat Bang, nggak makan dia meninggal, dia nggak makan Bang. kalau ada warung yang buka meninggal ya kan? Coba dia kerja berat, kerja kasar. Bang, saya Bang nyangkul 2 jam, makannya langsung segini. karena cepat lapar kan Bang? Iya. Betul. Karena butuh energi yang banyak Bang, betul. Aku juga risih sih dengan kata-kata gini, hargainlah kita yang lagi puasa. Ya kita kalau mau toleransi sama-sama hargain juga yang tidak puasa gitu. Iya, artinya Bang, kalau memang dia buka warung, terus dia bilang, lu puasa, sini lo, makan. Kan enggak Bang. Nah, Dia nggak ini seperti kan itu kok. Nggak Gitu loh. ngajak-ngajak, nggak maksa kan? Iya, nggak maksa. Betul. Lalu kenapa justru di bulan puasa malah mereka itu dianiaya, dagangannya dibalik-balikin, etalasenya dipecahin. Nah, gitu Bang. Justru saya Jadi, itu kagum saya sama Bang Edis, salut bahasanya mencerahkan umat manusia gitu. ya, untuk seharusnya begitu Bang. Cuman banyak orang melihat saya itu Bang, disangkanya saya itu menjelek-jelekkan, tidak. Padahal saya itu ingin meluruskan gitu loh. Di dalam Al-Quran tidak ada Bang Muhammad itu nyuruh orang nyium batu ke Arab. Ada nggak dalam Al-Quran? Wahai kaum muslimin ikut. Nggak ada. Itu Muhammad yang betul Anda bilang itu versi Arab Saudi. Bahkan sholat 5 waktu aja nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Adanya hanya keterangan sholatlah seperti aku, ya sholat yang seperti apa gitu. Ya intinya di dalam Al-Quran Bang dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Nah, setuju. Aku juga kan ya makanya sholatku itu yang kuambil makna, hakikatnya, tujuannya, esensinya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya. Apakah begini-begini mencegah perbuatan mungkar Bang? Kalau begini-begini, emang begini-begini mencegah perbuatan mungkar? Enggak sama sekali. Ya, walaupun kita gini Bang Edis, walaupun kita sehari ngelakuin begini-begini 70 rakaat, 70 waktu, kalau esensinya kita nggak dapat, ya sia-sia gitu. Saya umpamakan dengan satu ini Bang ya, kerajaan.
Dulu kan kalau kita zaman masih kecil kan sering nonton layar tancap, film Madangkara, apa Brahma Kumbara dan lain sebagainya. Gini Bang, kalau ada seorang raja, ya dia duduk di singgasana, kan ada itu, ada patih, mahapatih, bla bla bla. Terus di hadapan rajanya dia membungkuk-bungkuk, sujud-sujud. Tapi bisa nggak dia berkhianat? Bisa nggak? Orang yang sujud-sujud, membungkuk-bungkuk, ya kan? Bisa nggak dia itu hanya berpura-pura, tapi dia punya strategi ingin mengganti, meraih kekuasaan? Bisa. Bisa Bang, bisa. Bisa. Atau kalau bahasa seperti itu terlalu inilah. Kalau bahasa kerajaan-kerajaan gitu nggak modern. Gini aja dah. Kalau kita kerja, ya ada bos. Mana yang baik? Yang di depan bos nunduk-nunduk, cari perhatian. 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 Artinya apa? Orang tersebut dia itu hanya ritualisme. Dia hanya memerlukan yang namanya gerakan-gerakan begini dan lain sebagainya. Makanya Bang, ibadah yang sejati itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Ibadah yang sejati itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Contoh misalnya, kamu jangan mencuri, ya dilakukan. Jangan mencuri. Merinding Bang. Kamu harus mengasihi sesama manusia, ya harus dilakukan. Kamu harus misalnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dilakukan. Itu jauh lebih penting Bang ketimbang begini-begini. Kalau begini-begini terus maling ya sama aja Bang. Saya paling terjadi sensasi di tubuh Bang, bergetar dan merinding itu mendengarkan kata-kata Bang Edis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Luar biasa itu Bang. Ya, itu susah Bang untuk dilakukan Bang, berat. Dan saya pun dalam proses bertahap Bang untuk menjalankan ajaran-ajaran seperti itu. Dan aku pun juga di usia segini baru menyadari Bang bahwa tentang kata-kata tersebut. Dari muda juga aku kerjaannya kebencian ya karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan dan oknum-oknum yang sok tahu gitu ya, mengatakan begini begitu gitu. Akhirnya menumbuhkan diriku bukan tentang kasih sayang, cinta kasih, bukan. Malahan lebih ke arah kebencian gitu terhadap sesama manusia lagi gitu. Bang, tapi kalau Anda percaya kepada hadis, ya isinya begitu Bang. Jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu beri mereka salam. Bahkan desaklah mereka, persempitlah jalan mereka. Coba. Dulu juga aku gitu Bang, meyakini hadis, makanya aku penuh dengan kebencian terhadap umat Kristen gitu ya. Entah apa gitu yang merasuki diriku ya karena dogma-dogma itu tentang kafir. Kafir itu kan menurut pemahaman kesadaranku, yaitu yang tertutup mata hatinya, mata kolbunya gitu. Bukan yang di luar non-Islam, bukan. Tetapi yang di dalam diri yang mengaku Islam juga kalau mata hati ataupun mata kolbunya tertutup, yaitu kafir. Ya, tetapi gini juga Bang, intinya yang saya sampaikan, kalau posisi Abang ini saya lihat masih tanggung Bang. Intinya kalau Abang memang benar-benar mau mengenal kebenaran, memasuk kepada kebenaran, maka ikutilah Tuhan Yesus. Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Merinding Bang, tapi maaf ya Bang, maaf kata kepada saudara-saudara
seiman dengan saya, Muslim gitu ya. Tapi ini bilang kejujuran aja Bang, aku juga mengalami keyesusan itu sendiri. Ya, harus seperti itu, Tanpa Bang. Cuman Abang belum dibaptis. Jadi nanti Abang dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ganti Tuhan, Bang. Kalau sekarang Tuhan Anda masih Muhammad dan Allah, besok gantilah Tuhan Anda menjadi Tuhan Yesus, begitu. Karena tapi saya aku nggak masih menuhankan melihat Muhammad Bang. bagaimana? Aku nggak menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi dia yang susah ini kan. Balik-balik lagi ke sini. Yang kutuhankan itu adalah Allah ataupun Bapa gitu. Nah, ini Bang, ini menarik nih. Kalau Anda mau menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, artinya perintah-perintah Dia yang Anda dengar. Dia yang memerintah di dalam hidup Anda. Tetapi yang saya lihat sekarang yang memerintah itu masih Allah, dan Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama, Bang. Bahkan Allah Ya itu emang dikatakan bahwa Allah itu maha suci Allah dari punya anak. Ini kan susah. Makanya dia nggak bisa dipanggil Bapa. Coba Bang, selama Anda jadi orang Islam, pernah nggak Anda dengar Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Ya nggak pernah sih kalau, tetapi kan aku membacanya esensi makna gitu Bang Edis. Mau Bapa ke, mau namanya Wahweh ke, mau Allah ke, semuanya kita itu anak-anak semesta itu sendiri, anak-anak Allah itu sendiri gitu bahasa. Kan Ya, ada perkataan ini anak Bang. itu begini loh Bang, anak itu kan bukan berarti biologis. Contoh ya Bang ya, contoh. Iya, paham. Kita anak-anak Indonesia, setuju? Setuju. Nah, apakah Indonesia punya istri? Tidak. Iya. Kenapa Ya, kok kita disebut anak-anak Indonesia? Karena kita ini produk dan hasil daripada bumi Indonesia. Setuju? Iya. setuju. Nah, Ini Ucup juga, Ucup sama siapa? Lipa juga sebenarnya pemikirannya keburu ke dogma sebelum memahami makna Tuhan Yesus betul. itu, Allah itu bukan beranak seperti manusia, bukan. Nah, iya, cuman kan banyak saudara Anda berpikir seperti itu. Contoh misalnya Habib Rizik. Contoh, Habib Rizik itu pernah Apalagi dalam ceramahnya, kalau Tuhan punya anak, bidannya siapa? Katanya. Makanya saya bilang, orang ini memang gini Bang, saya mau bilang begini. Kenapa ada orang kok segendeng ini gitu loh. Jadi otaknya gimana ya? Nggak mau berkembang gimana lah? Cobalah sadari gitu. Kita itu jangan banyak terjebak di simbol. Jadi yang mau saya maksudkan begini. Yang dimaksud anak itu adalah hubungan. Maksudnya itu sebuah relasi. Kalau kita disebut anak Indonesia, artinya kita punya relasi ini. Kita punya hubungan spesial dengan Indonesia. Begitu loh. Nah, seperti itu kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Begitu. Abang di keyakinanku gini kan ya, guru ngajiku kan mengatakan, pernah ada yang mengatakan seperti ini, bahwa kita itu bahkan nyawa kita itu sendiri bukan milik kita, betul? Ya. Terus diri kita juga tidak mengakui bahwa diri ini milik kita, melainkan milik Allah itu sendiri ataupun Bapa itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang masih di sini kita berdebatnya, Bang. Jangan berkata milik Allah. Karena nanti Allah ini, siapa Allah ini begitu loh. Karena kalau kita punya telusur, Bang, Allah ini adalah sesembahannya orang-orang Quraisy. Ya betul sih, kalau Allah disembah-sembah ya musyrik lah Bang. Dimakhlukkan kan, seakan-akan Allah itu dimakhlukkan, perlu penyembahan gitu, perlu penghormatan. Sedangkan nilai kata butuh penghormatan, butuh disembah itu kategorinya makhluk. Betul, cuman yang saya maksud begini Bang, dari segi bahasanya tidak ada satu kaum di muka bumi ini yang menyebut
kata Allah selain suku Quraisy. Contoh, saya gini biar Anda maksud. Kalau dari logat-logat abang ngomong kayaknya abang orang Sunda, betul? Betul. Oke. Orang Sunda. Ada nggak bahasa asli, bahasa Sunda asli ya? Jangan bilang Sunda yang serap-serapan. Sunda asli ada nggak kata Allah? Enggak ada. Nggak ada. Kata Allah itu bahasa dan ngambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Orang bahasa Ada Cina, juga. bahasa Mandarin asli, Bang. Ada nggak kata Allah? Nggak ada. Bahasa Inggris, ada nggak kata Allah? Nggak ada. Di muka bumi ini, yang punya kosakata Allah untuk menyebut sesembahan, itu hanyalah orang Quraisy. Makanya Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy. Lalu kata Muhammad, menurut Muhammad versi umat Islam ya, kata Muhammad, Allah inilah katanya Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Allah inilah katanya Tuhan-Tuhannya yang Bani Israel sana. Sementara orang Israel sana tidak pernah kenal Allah. Ini fakta dan realita. Itu nggak bisa kita bungkiri. Coba tanya sama orang Wahyudi. Mereka berbahasa Ibrani. Boro-boro Bang Allah di dalam kamus bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Oh, enggak ada, Bang. Nggak ada. Begitu, Bang. Tapi iya, di Sunda juga sebenarnya dulu orang tuaku menyebutnya kepada Tuhan itu ya bilangnya Gusti Pangeran, Bang. Ya, Gusti Pangeran, betul. Cuman setelah masuknya Islam, berganti, masuklah kosakata Allah itu ke dalam bahasa Sunda. Aslinya nggak ada. Abang berarti mengetahui ya sejarah awalnya Islam masuk ke Nusantara itu, ke Indonesia. Tahu kan? Ya, kalau kita belajar pertama kali sejarah Indonesia itu ada yang mengatakan Islam masuk pertama kali itu lewat kerajaan di Samudra Pasai di Aceh. Ya kan? Kerajaan Islam, terus ke tanah Jawa itu lewat Demak. Masuk kerajaan Demak. Kemudian ya banyak teori-teori lah begitu, Bang. Intinya yang kita maksudkan di sini adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan atau sesembahannya orang-orang Quraisy, sukunya Muhammad. Setuju, itu sih fakta ya. Yang apa yang dibicarakan Bang Edi sini memang fakta. Ya sesembahannya suku Quraisy karena Islam ini datangnya kan dari sana juga, dari Arab. Ya, tetapi Bang, yang perlu diluruskan, janganlah pernah mengatakan bahwa Allah itulah yang disembah atau yang Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil. Atau Allah itulah yang diberitakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Makanya tidak ada. Nggak ada perkataan Allah, Bang. Nggak ada. Makanya tidak ada nabi-nabi terdahulu yang ada nempel Allahnya. Coba Bang, maksud ngerti nggak Bang? Nama Allah, nama orang tapi nempel nama Allah. Contohnya, saya kasih contoh. Amrullah. Itu kan nempel nama Allahnya, betul nggak? Betul nggak? Nempel. Kemudian, betul. Kemudian Abdullah. Iya benar. Terus kemudian apa lagi? Coba bantuin saya. Saifullah. Terus apa lagi? Duloh juga ada. Duloh, ya. Kenapa seperti itu? Karena nama Tuhannya ditempelin ke nama. Itu lumrah, Bang. Di Timur Tengah itu lumrah kayak begitu. Makanya tidak ada satupun nabi yang namanya itu ada lohnya, ada lahnya. Allahnya nggak ada. Melainkan nama-namanya itu mengandung nama Yah. Contoh, Zakaria, Yahya, Isaya. Kemudian apa lagi? Pokoknya ada Yahyanya. Ya kan? Itu membuktikan bahwa nama-nama Tuhan yang ditempelkan nabi-nabi terdahulu itu Yah. Makanya haleluya begitu kan, Yesaya, Yeremia, apa lagi?
Yeskiel. Ya itu Bang. Termasuk nama Yesus, Yeshua. Itu mengandung kata ya itu juga. Itu yang benar itu seperti itu. Makanya nggak ada nabi bernama Abdullah, Saifullah nggak ada. Makanya saya bilang Bang, kalau kita mengkaji ini secara benar, masih ketemu, kita masih bisa melacaknya. Secara ilmiah, secara akademis masih bisa kita lacak. Begitu loh. Keren Bang Edis. Itu Bang. Dan jadi makanya janganlah Abdul Somad dengan nada-nada agak sedikit ngeledek begitu berkata haleluya. Dia nggak tahu itu nama-nama di dalam nabi-nabi terdahulu itu ya itu. Bang Edis, maaf ya aku mau jujur. Kenal Bang Edis itu yang ngikutin gitu, suka nonton gitu. Dari tahun berapa ya? Udah lama kayaknya. Tapi dulu aku benci loh sama Bang Edis. Iya Bang. Kalau orang pertama-tama nonton saya itu pasti benci Bang dia. Pasti dia kesel. Si Edis kalau ada di tanah gua udah gua becek nih. Dulu kan penuh kebencian nih diri itu. Makanya betul ya, Bang, seperti yang saya katakan begini, sekali Anda menonton Edis TV, pastilah Anda itu akan merasa kaget dan marah-marah. Kedua kali Anda akan mencari tahu, bener nggak sih yang diomongin ini? Sampai aku cek di YouTube gitu kan, masa lalu Edis ini apa sih seperti. Terus pernah ada yang ngebongkar Bang Edis pernah katanya dituding pernah jadi Islam gitu kan. Terus sampai akhirnya saya telusuri, saya amati, tapi Bang Edis ini secara hati nuraninya memang bagus. Menurut saya tidak melontarkan kebencian seperti teman-teman kita yang lainnya, apologet lainnya gitu. Baik di apologet Kristen maupun di apologet Islam itu sendiri gitu. Kayaknya Bang Edis ini santai-santai aja gitu, orangnya tenang gitu. Secara energi gitu ya Bang ya. Ya, pokoknya seperti itu Bang yang saya bilang Bang. Sekali Anda nonton, pasti Anda kaget, Anda marah. Kedua kali Anda nonton, pasti Anda mulai cari tahu nih. Bener nggak nih yang dia omongin ini, ya kan? Nah ketiga kali Anda sudah mulai manggut-manggut. Nah Anda sudah masuk ke tahap yang ketiga ini, manggut-manggut. Nah hati-hati yang keempat besok. Maaf ya Bang, dulu pernah benci gitu secara hati gitu, secara tidak pikiran ya pokoknya full benci gitu kepada Abang ini. Ya. Aku dulu segala sesuatu itu bertahap Bang. Dahulu juga seperti itu. Apa yang terjadi terhadap Rasul Paulus juga seperti itu. Pertama, dia adalah seorang pembenci. Tapi yang kedua, yang akhirnya dia menjadi seorang yang maju bersama-sama begitu dalam pemberitaan kebenaran tersebut begitu. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang lain ya Bang ya. Terima kasih Abah Jack. Selamat pagi. Sehat selalu Bang. Sama-sama Bang, sehat selalu. Ya, silakan teman-teman yang lain ya. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Selama ini kalau Anda